Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya mahasiswi semester 5 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Farmasi IKIFA. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tulis di karya ilmiah saya. Langsung saja, yaitu pada di judul Prolanis terhadap tingkat penurunan tekanan darah dan diabetes mellitus di Klinik Mulia Medika. Langsung masuk ke latar belakang. Hipertensi merupakan kondisi yang sering ditemukan pada pelayanan kesehatan primer. Di samping itu, pengontrolan hipertensi belum maksimal meskipun obat-obatan yang efektif banyak tersedia. Berdasarkan Rikesdas 2018, prevalensi hipertensi di Jawa Barat berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk umur di atas 18 tahun menurut kabupaten atau kota yaitu sebesar 39,60%, yang tertinggi pada Ciamis 49,2%, sedangkan yang terendah itu ada di Kota Bekasi yaitu 28,13%. Selain hipertensi, penyakit yang sering terjadi pada lansia juga adalah diabetes mellitus atau DM. Penyakit ini merupakan keadaan yang sering kali dikaitkan dengan meningkatnya risiko kesakitan dan kematian. Berdasarkan Rikesdas 2018, prevalensi diabetes mellitus berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk semua umur menurut provinsi sebesar 1,5%, yang tertinggi pada DKI Jakarta yaitu 2,6%, sedangkan terendah ada di Nusa Tenggara Timur yaitu 0,6%. Pemerintah melalui BPJS Kesehatan merencanakan program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis yang ditujukan pada pasien dengan kasus hipertensi dan diabetes mellitus untuk mengatasi kondisi pasien. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat, terutama pasien-pasien yang mempunyai hipertensi dan diabetes mellitus tidak mengetahui tentang Prolanis. Sehingga banyak pasien-pasien yang mempunyai penyakit diabetes mellitus dan hipertensi tidak rutin melakukan pengontrolan ke fasilitas kesehatan. Klinik Mulia Medika sudah menjalankan program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis sudah dari 2016. Tetapi masih banyak terdapat pasien dengan kasus hipertensi dan diabetes mellitus tidak rutin berkunjung setiap bulannya, tidak sering kontrol seperti yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah masih tingginya kasus penyakit kronis yaitu hipertensi dan diabetes mellitus dan kurang optimalnya program Prolanis di Klinik Mulia Medika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Prolanis terhadap tingkat penurunan tekanan darah dan diabetes mellitus di Klinik Mulia Medika. Untuk manfaat penelitian, bagi peneliti bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian, khususnya mengenai peran Prolanis. Manfaat bagi instansi dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan evaluasi untuk memperbaiki aktivitas dalam Prolanis. Manfaat bagi masyarakat dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Prolanis terhadap tingkat penurunan tekanan darah dan diabetes mellitus. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada definisi hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90. Biasanya 140 itu yang di atas, 90 itu yang di bawah, kan 140/90 seperti itu. Pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Faktor yang menyebabkan hipertensi menurut WHO 2019 ada 2 faktor yang dapat menyebabkan hipertensi, yaitu yang pertama ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan yang kedua faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Klasifikasi hipertensi menurut DNC7. Di sini klasifikasi tekanan darah itu ada normal, hipertensi stadium 1, hipertensi stadium 2.
Yang kita lihat di sini, kalau untuk normal tekanan darah sistolnya itu di bawah 120 atau pas 120, untuk tekanan darah diastolnya itu kurang dari 80 atau pas 80. Prehipertensi, untuk tekanan darah sistolnya itu ada di 120 sampai 139, dan untuk tekanan darah diastolnya itu 80 sampai 89. Hipertensi stadium 1, tekanan darah sistol itu di 140 sampai 159, tekanan darah diastol itu di 90 sampai 99. Hipertensi stadium 2, tekanan darah sistol itu di 160, tekanan darah diastol di 100. Hipertensi berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama hipertensi primer atau hipertensi esensial. Hipertensi yang penyebabnya belum diketahui atau tidak diketahui atau idiopatik, walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak atau inaktivitas dan pola makan. Terjadi pada sekitar 90% penderita hipertensi. Yang kedua, hipertensi sekunder atau hipertensi non-esensial. Hipertensi yang diketahui penyebabnya pada sekitar 5-10% penderita hipertensi penyebabnya adalah penyakit ginjal. Pada sekitar 1-2% penyebabnya adalah kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu, misalnya pil KB. Di sini ada definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara produktif. Insulin itu sendiri adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah. Diabetes adalah kondisi jangka panjang yang serius terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan apapun atau cukup insulin atau tidak dapat digunakan secara efektif. Insulin yang dihasilkan. Menurut IDF, ada 3 jenis utama diabetes. Yang pertama diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan yang ketiga gestational diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1. DM tipe 1 ini disebabkan oleh reaksi autoimun di mana sistem pertahanan tubuh menyerang sel-sel yang memproduksi insulin. Faktor risiko diabetes tipe 1 masih diteliti. Namun, memiliki anggota keluarga dengan diabetes tipe 1 sedikit meningkatkan risiko terkena penyakit tersebut. Faktor lingkungan dan paparan beberapa infeksi virus juga telah dikaitkan dengan risiko pengembangan diabetes tipe 1. Diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah tipe diabetes yang paling umum, terhitung sekitar 90% dari semua kasus diabetes. Umumnya ditandai dengan resistensi insulin, di mana tubuh tidak sepenuhnya merespon insulin. Karena insulin tidak dapat bekerja dengan baik, kadar glukosa darah terus meningkat melepaskan lebih banyak insulin. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ada gestational diabetes mellitus atau GDM. GDM adalah ancaman yang parah dan terabaikan terhadap ibu dan anak. Banyak wanita dengan GDM mengalami komplikasi terkait kehamilan termasuk tekanan darah tinggi, bayi berat lahir besar, dan persalinan terhambat. Sekitar setengah dari wanita dengan riwayat GDM terus mengembang diabetes tipe 2 dalam 5 hingga 10 tahun setelah melahirkan. Prevalensi glukosa darah tinggi atau hiperglikemia pada kehamilan meningkat pesat seiring bertambahnya usia dan tertinggi pada wanita di atas usia 45 tahun. Kriteria DM menurut American Diabetes Association 2017 yaitu kadar HbA1c itu lebih dari 6,5%, kadar glukosa darah puasa atau GDP itu lebih dari 126, manifestasi klinis trias klasik DM yaitu poliuri, polidipsi, polifagi, dan kadar glukosa darah sewaktu lebih dari 200, kadar glukosa darah 2 jam postprandial atau PP, atau tes toleransi glukosa oral atau TTGO 75 gram anhidrous yang dilarutkan dalam air lebih dari 200. Definisi prolanis. Prolanis adalah suatu
suatu sistem pelayanan kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Sasaran peserta Prolanis adalah seluruh peserta BPJS penyandang penyakit kronis khususnya DM tipe 2 dan hipertensi. Kegiatan Prolanis lebih menyasarkan penyandang DM tipe 2 hipertensi karena penyakit tersebut dapat ditangani di tingkat primer dan dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Bentuk kegiatan Prolanis yaitu ada 4. Yang pertama, konsultasi medis peserta Prolanis. Konsultasi medis peserta Prolanis adalah jadwal konsultasi yang disepakati bersama antara peserta dengan vaskes pengelola. Yang kedua, ada edukasi kelompok peserta Prolanis. Edukasi klub Risti atau klub Prolanis adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dalam upaya pemulihan penyakit dan mencegah timbulnya kembali penyakit, serta meningkatkan status kesehatan bagi peserta Prolanis. Yang ketiga, itu ada reminder melalui SMS Gateway. Mungkin kalau sekarang itu lebih ke lewat WA ya, dibanding lewat SMS. Ini kegiatan untuk memotivasi peserta untuk melakukan kunjungan rutin kepada vaskes pengelola melalui pengingatan jadwal konsultasi ke vaskes pengelola tersebut. Yang terakhir, yang keempat, itu ada home visit, adalah kegiatan pelayanan kunjungan ke rumah peserta Prolanis untuk memberikan informasi atau edukasi kesehatan diri dan lingkungan bagi peserta Prolanis dan keluarga. Masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Metode yang saya pakai di sini yaitu menggunakan deskriptif observasional dengan desain penelitian studi potong lintang. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu Klinik Mulia Medika, Kota Bekasi, Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2020. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien DM tipe 2 dan hipertensi baik pria maupun wanita pada peserta Prolanis. Sampel dalam penelitian ini adalah semua peserta Prolanis. Kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi dari penelitian ini adalah pasien DM tipe 2 dan hipertensi yang berusia di atas 20 tahun, berobat di Klinik Mulia Medika, menggunakan BPJS dan merupakan salah satu anggota Prolanis di Klinik Mulia Medika. Yang kedua itu eksklusi. Eksklusi itu dari penelitian ini adalah pasien dengan rekam medis yang tidak lengkap dan berusia di atas 65 tahun. Alat dan bahan penelitian. Alat penelitian, pada penelitian ini digunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama itu ada alat tulis yang digunakan untuk mencatat, melaporkan hasil. Alat tulis terdiri dari kertas, pulpen, penghapus. Yang kedua ada alat ukur gula darah. Alat yang digunakan untuk mengukur gula darah dengan menggunakan Accu-Chek blood glukosameter. Hasil ukur dari kadar gula darah akan langsung tertera pada alat ukur. Yang ketiga itu ada alat ukur tekanan darah. Alat yang digunakan di sini untuk mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensimeter atau yang sudah digital. Hasil pengukuran tekanan darah akan langsung tertera pada alat ukur. Bahan penelitian. Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah darah kapiler dari pasien DM tipe 2. Untuk pasien hipertensi tidak menggunakan bahan apapun. Prosedur penelitian. Prosedur pemeriksaan gula darah. Yang pertama, itu harus menjelaskan tujuan penelitian dan pemeriksaannya. Melakukan informed consent, melakukan loading alat Accu-Chek blood glukosameter, menyiapkan blood lancet, memasang strip test pada alat Accu-Chek, membersihkan ujung jari tangan pasien, menusuk ujung jari menggunakan blood lancet, baca glukosa darah pada alat, lalu membersihkan alat kembali. Prosedur pemeriksaan tekanan darah yaitu pakai lancet, perhatikan arah selang, sisihkan lengan baju lengan bagian kanan pasien apabila pasien menggunakan baju berlengan panjang, sisihkan lengan baju ke atas
Tetapi pastikan lipatan baju tidak terlalu ketat sehingga tidak menghambat aliran darah di lengan. Lalu, pastikan posisi selang sejajar dengan jari tengah dan posisi tangan terbuka ke atas. Setelah maset terpasang dengan baik, pastikan pasien duduk dengan posisi kaki tidak milang, tetapi kedua telapak kaki datar menyentuh lantai. Letakkan lengan kanan pasien di atas meja, sehingga maset yang sudah terpasang sejajar dengan jantung pasien. Jika pengukuran sudah selesai, maset akan mengempis kembali dan hasil pengukuran akan muncul. Alat akan menyimpan hasil pengukuran secara otomatis.